The Miracle, episode 108, Use of Reason, pemanfaatan akal. Al-Quran sebagai peringatan sangat menganjurkan menggunakan akal. Akal berasal dari bahasa Arab, akal, yang secara bahasa berarti pengikatan dan pemahaman terhadap sesuatu. Pengertian lain dari akal adalah daya pikir, kemampuan memahami lingkungan. Akal adalah alat spiritual atau rohania manusia yang berfungsi untuk membedakan antara benar dan salah dan kemampuan untuk menganalisis suatu pengalaman yang luas. Daya pikir ini tergantung pada tingkat pendidikan formal, non-formal, atau informal. Salah satu ayat yang menyinggung daya pikir ini dalam surah Al-Ankabut ayat 63. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Dan sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit, lalu menghidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak memahaminya. Al-Ankabut 63. Dan tiadalah kehidupan di dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. Al-Ankabut 64. Maka apabila mereka naik kapal, mereka mendoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Al-Ankabut 65. Secara umum, manusia mengakui bahwa yang menurunkan hujan dan menyuburkan tanah yang sebelumnya tandus adalah Sang Pencipta, Allah. Namun kebanyakan manusia tidak memikirkan lebih jauh, sebagaimana pernyataan ayat Al-Quran yang tidak terbantahkan itu. Pemanfaatan daya pikir akan fenomena alam itu, itulah ilmu yang bermula dengan filsafat dan kemudian berkembang dalam berbagai cabang ilmu, fisika, geografi, biologi, astronomi, dan lain-lain. Itulah produk akal atau daya pikir. Filsafat sebagai induk semua ilmu tidak akan sampai pada kebenaran sejati meskipun diakui benar oleh yang berpikir dan pengikutnya. Benar hanya menurut pengakuannya. Filsafat harus merujuk pada kitab-kitab suci yang Allah turunkan. Jika bertentangan, hasil pemikiran itu harus ditolak. Inilah kehebatan para pemikir Islam pada fase awal tahun Hijriah. Mereka mentadabburi Al-Quran dan menggunakan akal untuk memaknai kehidupan dan materi di lingkungan kita. Sementara di negeri barat masih berada dalam zaman kegelapan. Menggunakan akal bermakna mencari penyebab dan akibatnya, memikirkan alasan keberadaan sesuatu, dan akan sampai pada pengakuan segala puji bagi Allah, pemelihara alam semesta. Seorang guru besar Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Andi Usnitandra, pernah berkata, manusia Indonesia umumnya dalam beragama kurang menggunakan why, hanya menggunakan apa dan bagaimana. Sebagai contoh, salat yang luar biasa pesona dan kemanfaatannya dunia akhirat dilaksanakan seadanya saja. Tentu tidak semua orang Indonesia demikian, hanya kebanyakan.
Pada ayat 63, Al-Quran mengingatkan bahwa kehidupan di dunia tidak lain hanya sendegoro dan permainan semata. Ini berarti suatu saat permainan akan selesai. Game is over. Ada suatu kehidupan yang lebih serius dan tidak sementara, melainkan kekal. Sayangnya, kebanyakan manusia, menurut Al-Quran, tidak menggunakan akalnya untuk merenungkan semua itu. Kebanyakan manusia asik dengan permainan dan sendegoro kehidupan dunia yang bermakna dekat. Kurang menggunakan akalnya, memikirkan kehidupan masa depan setelah melewati pintu maut. Sifat manusia pada umumnya dekat dengan Allah saat susah atau butuh pertolongan, sebagaimana disinggung pada ayat 65. Ini sifat manusia secara umum, tetapi dengan menggunakan akal, kita bisa mengimbangi sifat tersebut, dan Al-Quran mengingatkan. Akal yang membedakan manusia dengan makhluk binatang. Binatang tidak memiliki akal sebagai penimbang benar dan salah. Maka wajar kalau binatang hidup dengan mengikuti sifat alaminya dan bebas dari pertanggungjawaban di hari akhirat. Manusia yang tidak menggunakan akalnya sebagai anugerah paling berharga dihinakan oleh Al-Quran. Sebagaimana dalam salah satu ayat dinyatakan bahwa mereka itu lebih hina dari binatang.